Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Ferial MBDT. Pada pertemuan Guru Akademi Angkatan 11 kita ini, pada pertemuan bulan September, untuk hari keempat, topik kita adalah praktik kinerja ekspektasi pada peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk deskripsi pelatihan atau tujuan diklat itu masih sama dengan pertemuan hari pertama sampai ketiga. Kita fokuskan sekarang, materi kita itu adalah praktek kinerja ekspektasi pada peserta didik. Pada pertemuan pertama melalui Zoom, kita sudah membahas apa itu ekspektasi peserta didik, di mana kita merangkum bahwa ekspektasi adalah harapan yang kita miliki terhadap diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks pendidikan, ekspektasi guru terhadap anak didik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk motivasi belajar anak didik kita sehingga nanti hasil belajar mencapai optimal. Ekspektasi terhadap kedisiplinan. Guru nanti bisa menyampaikan, saya yakin kalian bisa datang tepat waktu setiap hari dan siap untuk belajar. Kita lihat ekspektasi terhadap partisipasi aktif. Saya berharap kalian semua berani bertanya dan berkontribusi dalam diskusi kelas. Nah, jadi nampak di sini adanya harapan guru terhadap peserta didik. Kemudian kita lanjut contoh yang ketiga, ekspektasi terhadap kualitas tugas. Nah, guru menyampaikan, saya percaya setiap diri kalian mampu menyelesaikan tugas dengan teliti dan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, begitu juga kita lihat di sini ekspektasi terhadap sikap partisip. Saya yakin kalian bisa saling dan bekerja sama selama proses belajar. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian gambaran harapan guru terhadap peserta didik sehingga nanti membangkitkan motivasi belajar intrinsik yang di dalam diri anak didik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, terkait guru akademi kita, yaitu kinerja terintegrasi PMM, kita masuk kepada praktik kinerja ekspektasi pada peserta didik. Di sini bagaimana yang dikatakan praktik kinerja ekspektasi peserta didik? Nantinya bagaimana dalam praktik kinerja guru nanti mengupayakan mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada didik untuk menumbuhkan motivasi belajar. Nantinya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah kita merencanakan praktik kinerja ekspektasi peserta didik, akan adanya pelaksanaan observasi. Nanti tim observasi, apakah kepala sekolah atau guru yang ditunjuk, akan melakukan pemantauan kinerja pada diri kita. Untuk itu kita melakukan isi dokumen. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nantinya di dalam dokumen tersebut kita
dijelaskan ada 3 perilaku spesifik yang akan kita pelajari dan akan kita tampilkan pada praktek kinerja kita. Untuk ekspektasi peserta didik ada 3. Yang pertama itu guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Seperti penjelasan-penjelasan pada pertemuan sebelumnya, untuk target perilaku ini berdasarkan panduan kinerja PMM itu minimal 1. Dan sebaiknya kita menyesuaikan dengan kemampuan diri kita. Apakah kita mampu 2 indikator atau mampu ke 3 indikator. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, nanti kita akan ditanya apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Untuk mengisi ini kita patokannya adalah praktik kinerja kita itu dilihat dari apa? Nah, ini kita lihat dari upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menemukan motivasi belajar. Nah, jadi kita sudah tadi menggarisbawahi bahwa ekspektasi harapan-harapan kita kepada peserta didik, harapan-harapan positif. Jadi berpatokan kepada upaya komunikasi ekspektasi yang tinggi inilah yang kita masukkan dalam upaya mempelajari. Sebagai contoh, di sini kita tuliskan mempelajari teknik komunikasi ekspektasi tinggi. Karena di sini kita lihat nih indikator pertama, indikator kedua itu mengkomunikasikan harapan atau harapan itu tadi dalam hal ini adalah meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi intrinsik siswa dalam belajar. Ini secara umumnya. Nanti teknisnya apakah nanti didiskusikan kita belajar mandiri atau belajar melalui daring, melalui guru ID atau platform lainnya, atau bisa kita nanti belajar bersama pada komunitas belajar kita. Yang penting di sini kita menuliskan bahwa upaya mempelajari kita itu adalah secara umum yang mengacu kepada praktik kinerja kita yang dilihat. Dalam hal ini adalah ekspektasi pada peserta didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, selanjutnya kita lihat bagaimana rubrik observasi, karena nanti berdasarkan 3 indikator perilaku tadi, tim observasi atau kepala sekolah akan menilai praktek kinerja kita. Mungkin nanti berdasarkan temuan lapangan bisa dikategorikan belum dilakukan, kemudian dilakukan tapi belum efektif, kemudian yang ketiga dilakukan efektif. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, tentu kita berharap bahwa ekspektasi kita istilahnya itu tentu bisa tingkat optimal. Jadi nanti kalau dilakukan rating observasi kinerja kita, bagaimana kita mendapatkan nilai yang optimal. Kita lihat yang pertama, target perilaku yang pertama, guru observasi kinerja ini mendapatkan rating yang optimal. Jadi yang optimal itu memang harus dilakukan secara efektif. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kalau kita belum melakukan, maka itu nantinya bisa dikatakan kita sama sekali tidak menunjukkan upaya untuk mengenal atau menyampaikan harapan kepada peserta didik. Atau kita hanya sebatas memanggil nama peserta didik tanpa menunjukkan ketertarikan lebih pada karakteristik atau potensi mereka. Jadi di sini kata kuncinya memang
seperti tidak ada inisiatif kita sebagai guru, tidak ada interaksi personal kita, tidak ada diskusi tentang masa depan anak-anak didik kita. Kita cuma memanggil nama saja, tapi tidak ada upaya mengenal lebih dalam. Nusantara, kalau kategori kedua dikatakan dilakukan belum efektif, itu sebagai guru kita sudah mencoba mengenal peserta didik. Namun masih terbatas. Harapan yang disampaikan cenderung umum, tidak ada spesifik. Nah, kemudian guru atau kita lebih sering fokus pada kelemahan peserta didik daripada potensi mereka. Jadi mungkin kita menyalahi atau membicarakan kelemahan-kelemahan mereka tanpa memberikan harapan yang disampaikan cenderung negatif atau tidak memotivasi, belum kelihatan motivasi di anak didik di sini. Nah, jadi di sini dalam hal ini mungkin kita dalam perkenalan diri masih taraf permukaan. Harapan kita masih kurang terhadap personal anak didik kita. Kalaupun kita diskusi ini kurang mendalam. Kita kalau melakukan kritik ini lebih dominan dengan harapan yang kurang realistis atau kita fokus pada kekurangan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang kita harapkan tentunya kita melakukan dengan efektif. Nah, di sini untuk bisa dikatakan efektif itu memang sebagai guru kita menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang setiap anak didik kita, baik kelebihan ataupun kekurangannya. Saat kita menyampaikan harapan ini kita sampaikan secara spesifik, khusus, relevan, dan bermakna bagi setiap peserta didik. Nah, dalam hal ini sebagai guru, kita menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung sehingga nanti mendorong peserta didik untuk bermimpi besar. Jadi mempunyai cita-cita besar. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, di sini kita garis bawahi bahwa kita harus mengenal nama dan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Kemudian sebagai guru kita menyampaikan harapan disesuaikan dengan potensi, minat, dan tujuan hidup peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk diskusi kita lakukan secara konstruktif. Konstruktif itu membangun dukungan emosional sehingga lahirnya motivasi yang tinggi dari dalam diri anak didik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan kepada optimalkan rating observasi pada poin kedua. Nah, jadi untuk poin kedua, guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara tanpa diskriminasi. Jadi kita tidak membeda-bedakan, sama bagi kita keseluruhan peserta didik. Nah, nanti kita diobservasi, ada kategorinya belum dilakukan. Kalau belum dilakukan, ini sama sekali kita tidak pernah menyampaikan harapan kepada anak didik kita. Atau kalaupun pernah, hanya kepada sebagian kecil anak didik kita. Artinya kita hanya memberikan perhatian pada peserta didik yang berprestasi atau memiliki potensi yang terlihat jelas. Dalam hal ini dirangkum bahwa tidak adanya harapan yang disampaikan, istilahnya kita ada memilih siswa favorit. Dalam hal ini itu menunjukkan satu diskriminasi. Jadi mungkin saja nanti kita fokus pada kelompok tertentu yang mengabaikan potensi yang tersembunyi pada peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kapan dikatakan bahwa upaya kita ini dilakukan belum efektif? Di sini dilihat guru menyampaikan harapan, namun tidak secara konsisten. Jadi konsisten ini berkelanjutan terus menerus pada semua peserta didik. Dalam hal ini juga ini mungkin
Kita lihat konsisten pada semua peserta didik itu tidak membeda-bedakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kemudian guru hanya mengulang harapan yang sama untuk semua peserta didik tanpa perbedaan individu. Nah, disinilah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita menyadari bahwa dalam satu kelas itu tidak akan bisa pasti sama semua anak didik. Kalau kita hanya menyampaikan harapan yang sama tanpa memperhatikan perbedaan individu, itu masih dalam kategori sudah kita lakukan namun belum efektif. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa harapan yang kita sampaikan itu belum merata. Dukungan kita kepada peserta didik itu tidak konsisten karena masih adanya favoritisme. Artinya harapan kita masih umum, tidak dilakukan secara personal, dan ini masih termasuk kurang memotivasi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tentu kita berharap melakukan ini dalam kategori sudah efektif. Nah, bagaimana itu kriteria? Yang pertama itu kita sebagai guru menyampaikan harapan yang positif dan spesifik kepada setiap peserta didik kita secara konsisten. Dalam hal ini sebagai guru kita selalu memberikan dukungan yang sama bagi semua peserta didik. Kita tidak membeda-bedakan baik yang berprestasi maupun yang biasa-biasa saja, yang masih berjuang untuk meningkatkan prestasinya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kemudian sebagai guru kita juga mampu melihat potensi yang tersembunyi pada setiap peserta didik, dan kita memberikan pengakuan atas usaha mereka. Dalam hal ini kita sudah memberikan harapan secara personal dan sudah melakukan istilahnya itu secara inklusif, sehingga nanti mendorong potensi setiap individu. Ini kita sudah menunjukkan perlakuan yang adil, memotivasi yang tinggi, dan membangun kepercayaan diri anak didik. Kita menyampaikan apresiasi secara tulus, pengakuan atas keberagaman, pengembangan potensi anak didik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan. Yang ketiga itu kita mengoptimalkan rating observasi. Bagaimana kita memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi yang untuk mencapainya. Jadi Bapak Ibu, kalau itu belum kita lakukan, artinya sekali tidak memberikan tantangan motivasi kepada peserta didik, atau kita hanya memberikan tugas rutin tanpa adanya variasi atau inovasi. Jadi di sini tantangan tidak ada, kalaupun ada motivasi tidak ada motivasi, dan pembelajaran baru kita lakukan secara monoton. Dalam hal ini tugas membosankan, tidak menantang, dan kurang kreatif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nantinya kalau upaya kita bisa dikatakan sudah kita lakukan tapi belum efektif. Di sini dinyatakan bahwa guru sudah memberikan tantangan, namun tidak relevan atau tidak bermakna bagi peserta didik. Kemudian guru hanya menggunakan hadiah dan hukuman untuk memotivasi peserta didik. Jadi hanya reward dan hanya hukuman. Dalam hal ini nanti katakan bahwa tantangan yang kita berikan tidak sesuai. Ini masih dalam kategori motivasi yang kurang. Kemudian tidak ada hubungannya dengan tujuan hidup peserta didik kita. Dalam hal ini baru termasuk motivasi eksternal, belum membangun motivasi intrinsik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, harapan kita tentunya kategori rating observasi kinerja kita itu adalah kita lakukan sudah efektif. Gimana kriterianya? Nanti
sebagai guru, kita melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan pembelajaran dan memberikan tantangan yang sesuai. Kemudian juga nanti sebagai guru, memberikan dukungan yang motivasi secara konsisten, sehingga menunjukkan keyakinan pada kemampuan peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya yang ketiga, guru sudah menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan kompetitif secara sehat. Nah, jadi di sini kata kuncinya, kalau kita melakukan sudah FT itu tantangan relevan, bermakna, sesuai dengan minat dan kemampuan anak didik kita. Dalam hal ini sudah terbangunnya motivasi intrinsik yang memberikan dukungan emosional serta membangun kepercayaan diri. Selanjutnya di sini juga belajar bersama, saling membantu, berkompetensi secara positif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian upaya kita mengoptimalkan praktek kinerja ekspektasi pada peserta didik. Bapak Ibu, pada lembaran informasi atau handout pertemuan kita keempat ini, selain menyampaikan materi terkait praktek kinerja peserta didik, kami juga melampirkan bagaimana nanti contoh RPP ekspektasi peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya, kami selalu menghimbau, mari kita asah keterampilan kita. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu ibarat pisau. Jika tidak pernah diasah, maka akan tumpul. Itu tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa optimal dimanfaatkan. Mari Bapak Ibu, untuk mengasah ilmu pengetahuan kita berdiskusi di grup Telegram. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa nanti di grup Telegram.